Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus menebarkan kebaikan di jalannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini izinkan saya untuk berdakwah singkat bertema dengan media sosial. Tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Media sosial kita gunakan untuk berkomunikasi, berbagi cerita, atau bahkan berdakwah. Nah teman-teman, tapi tahukah teman-teman semuanya bahwa berdakwah juga bisa menjadi ladang pahala atau bahkan bisa menjadi ladang dosa? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih media sosial itu apa? Media sosial adalah salah satu teknologi yang sangat luar biasa. Dengan sekali klik, teman-teman semua dapat menyapa saudara teman-teman semua dari penjuru dunia. Kita dapat menggunakan media sosial ini sebagai tempat belajar, berdakwah, dan bahkan menginspirasi orang lain. Tapi, teman-teman jangan lupa ya, bahwa media sosial ini juga dapat menjadi ladang dosa jika teman-teman semuanya menggunakannya tanpa ada rasa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing satu sama lain." Yang sama aja memiliki arti jangan menggunakan media sosial sebagai tempat fitnah, gibah, atau bahkan menebarkan kebencian. Buatlah media sosial itu menjadi ladang pahala, bukan dosa. Mari kita ambil contoh dari Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang sangat bijak dalam berdakwah. Beliau dikenal dengan pendekatannya yang lembut, adaptif, dan penuh kearifan budaya. Kalau di zaman sekarang, Sunan Kalijaga sudah pasti memanfaatkan media sosial sebagai sarana berdakwah. Tapi tentu saja, beliau akan menggunakan bahasa yang santun, konten yang menarik, dan nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Ia berdakwah melalui kesenian seperti wayang dan juga berpakaian adat. Tujuannya satu, menyampaikan kebaikan tanpa menyakiti budaya lokal. Yang memiliki arti saat itu adalah agar pesan Islam tersampaikan dengan baik ke masyarakat yang saat itu Islam masih terdengar asing oleh mereka. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita yang berarti gunakanlah media sosial dengan kebaikan, bukan dengan kebencian atau bahkan dengan emosi. Lalu bagaimana cara kita dapat menggunakan media sosial secara bijak? Yang pertama, niatkan sebagai ibadah. Sebelum teman-teman posting ke media sosial, pastikan terlebih dahulu postingan tersebut dapat dijadikan amal jariah atau malah jadi sebuah beban dosa nantinya. Yang kedua, saring sebelum di-sharing. Ketika teman-teman menemukan video yang menarik, pastikan terlebih dahulu kebenarannya, baru di-share ke teman-teman terdekat. Yang ketiga, menebarkan kebaikan. Nah, menebarkan kebaikan ini nggak harus teman-teman menjual video dakwah atau video-video dakwah dari YouTube, Instagram, semacamnya. Tapi teman-teman bisa menyebar kata-kata inspiratif, lalu video motivasi, dan juga doa-doa. Nah, ini juga cukup untuk dapat menggunakan media sosial secara bijak. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial adalah sarana yang bisa membawa kita ke surga maupun ke neraka, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Mari kita contoh kebijaksanaan dari Sunan Kalijaga. Dakwah itu bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana kita cara menyampaikannya. Gunakan media sosialmu sebagai tempat kebaikan, bukan sebagai tempat menyebar kebencian. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.